ma'ul golilun wa kathirun. Fal golilu maduna kullatain wal kathiru kullatani fa akthar. Fasal al-ma'ul golil wal kathir, air banyak dan sedikit, air sedikit dan banyak, golil sedikit ya, air sedikit, wa kathir dan air banyak. Fal golilu, air sedikit, maduna kullatain, di bawah 2 kullah, wal kathiru dan air banyak, kullatani fa akthar, 2 kullah lebih. Jadi ini pembahasan air banyak dan air sedikit. Air apa yang dimaksud? Bukan air teh, bukan air kopi, bukan air jeruk, ya. Di sini adalah air, ya air yang buat mandi, ya, yang buat wudu, buat bersuci, air itu, bukan air kopi ya. Di sini ada air dibagi 2, air sedikit, ya, dalam ilmu fikih air dibagi 2. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit apa? Air sedikit kurang dari 2 kullah. Air banyak 2 kullah lebih. Kenapa air ini dibagi-bagi? Karena ada hukumnya nanti. Hukum ketika kemasukan najis. Menurut ulama 2 kullah ini adalah kalau ukuran liter 216 liter. 116 liter. Jadi kurang dari 216 berarti masuk kategori air sedikit. Kurangnya berapa? Kalau kurang seliter 2 liter itu masih masuk kategori air banyak ya. 216 liter kan banyak ya. Kalau kurangnya seliter 2 liter masih masuk kategori air banyak. Kalau kurangnya banyak 16 liter kurangnya 200 liter misalnya, itu masuk air sedikit. Hukumnya ya, bukan berarti 200 liter itu banyak kok bilangnya sedikit ya. Ini hukumnya dikategorikan seperti itu karena nanti ada hukum-hukum ketika kemasukan najis gitu. Paham ya? Bukan secara kasat mata ini banyak, ini sedikit, enggak. Kalau di fikih itu air dikelompokkan jadi 2. Ada yang di bawah 2 kullah berarti masuk kategori air sedikit. Kalau lebih dari 2 kullah itu berarti masuk air banyak. 2 kullah lebih berarti itu masuk kategori air banyak. 216 liter. Kemudian kalau itu tempatnya murabba segi 4 ya. Persegi kok segi 4 ya, persegi bak ya, itu 60 panjangnya, 60 lebarnya, 60 tingginya, maka itu 2 kullah sudah 60. Nah coba diukur. Kalau kamar mandinya pakai apa itu, timba, apa namanya, ember ya, sudah jelas itu tidak 2 kullah. Kecuali embernya gede ya, menampung 216 liter lebih, nah itu sudah jelas 2 kullah. Kalau ember enggak 2 kullah kayak di kamar mandi depan ini, itu tidak 2 kullah ya. Jadi kalau persegi itu 60 dalamnya, panjangnya dan lebarnya, itu 2 kullah di situ. Kemudian wal qalilu, air sedikit. Lanjutannya, nah ini baru hukumnya. Yatanajjasu biwuqu'in najasah. Najis kalau kejatuhan najis kalau kejatuhan najasah, najis. Kalau kejatuhan najis maka hukumnya jadi najis. Wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah. Ma'ul kathir la yatanajjasu, tidak najis illa kecuali idza taghayyara, kalau berubah, ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya,
aurihuhu atau baunya. Nah, ini hukumnya. Air sedikit tadi air apa? Yang kurang dari 2 kulah, berarti kurang dari 216 liter, atau kalau di tempat yang persegi itu tingginya, dalamnya, lebarnya, panjangnya tidak 60 kali 60 ya. Kali 60 ya. Kurang dari itu maksudnya. Ketika kejatuhan najis, entah itu najisnya padat ataupun najisnya cair, meskipun sedikit kejatuhannya kurang dari 2 kula, mutlak langsung najis hukumnya. Meskipun itu cuma misalnya air kencing, kena ketetesan air kencing, setetes cuma najis, mutlak sudah. Meskipun tidak berubah, baunya enggak, rasanya enggak, warnanya juga enggak, cuma 1 tetes. Kejatuhan darah misalnya setetes, atau tai cicak ya, makanya cicaknya dipempesin aja biar nggak sembarangan itu. Kejatuhan tai cicak langsung najis, mutlak itu, meskipun tidak berubah kalau itu air yang sedikit. Makanya orang-orang zaman dahulu, Bu, nenek moyang kita ya, nenek-nenek kita mungkin ya, buyut-buyut kita, coba lihat kamar mandinya gede-gede, baknya gede, nggak mau repot sudah. Soalnya kalau air sedikit najis, nguras lagi, keluarin lagi airnya, repot akhirnya. Baknya itu gede-gede. Bahkan para habaib dulu ya, itu nggak mau wudhu kalau, termasuk abah saya, itu nggak mau wudhu kalau tempatnya kecil. Soalnya wudhunya di kamar mandinya, masuk gini tangannya. Kebiasaan kamar mandi gede-gede, nggak mau, apalagi pakai bak di sini, nggak mau, najis semua katanya. Repot soalnya jadinya. Jadi bak mandinya gede-gede ya. Orang-orang zaman dulu ya, rumahnya juga gede-gede ya. Semakin kesini semakin minimalis, semakin kecil ya. Kalau zaman dulu ukuran 60 itu cuma kamar aja ya, sekarang jadi rumah ya. Semakin tahun semakin minimalis ya. Jadi air sedikit mutlak kejatuhan najis, meskipun tidak berubah. Kalau kurang dari 2 kula hukumnya najis ya. Yang kamar mandinya pakai bak itu harus dicek-cek lagi ya, apalagi banyak cicaknya di kamar mandi, wah harus rajin mengecek, karena yakin yakin kurang dari 2 kula. Harus hati-hati itu, harus diperhatikan ya. Kemudian air banyak itu sudah mutlak ya, meskipun tidak berubah hukumnya najis. Air banyak ini kalau kejatuhan najis, tidak najis hukumnya, tidak langsung najis hukumnya, kecuali kalau berubah. Berubah apa? Salah satunya, entah itu warnanya, entah itu rasanya, atau entah baunya. Meskipun itu perubahan yasiron, perubahan yang sedikit, kalau ada perubahan najis sudah. Tapi selama tidak berubah, tidak najis hukumnya. Kalau itu air 2 kula. Misalnya kita kasih contoh kolam renang. Tahu sendiri kolam renang, kalau hari Minggu kan banyak pada masuk semua. Itu kan pasti pipis di situ ya. Berapa orang? Ya kalau cuma 3 orang, 4 orang ya, dan tidak ada perubahan ya, nggak pesing baunya airnya ya, nggak bau, dan warnanya nggak berubah, nggak ada perubahan lah, berarti tidak najis ya, tidak najis. Tapi ada perubahan, jadi kuning warnanya, sudah jelas kuning, dari mana asalnya biru warnanya, berarti ada perubahan ya, ada perubahan
meskipun itu dua pula, hukumnya adalah najis. Ya, makanya jangan diminum airnya ya. Najis itu, hati-hati. Atau kolam renang kemasukan misalnya bangkai tikus. Kolam renangnya gede, bukan kolam renang yang dari plastik itu, ya. Kalau yang kecil kurang dari 2 kula itu. Kolam renang yang beneran, kolam renang kejatuhan bangkai misalnya, bangkai tikusnya agak gede misalnya, tapi dilihat nggak ada perubahan, darahnya juga nggak ada. Ini gimana hukumnya? Selama tidak ada perubahan berarti tidak najis. Kalau ada perubahan meskipun sedikit berarti hukumnya najis. Loh, itu bangkai tikus ada darahnya misalnya, dan darahnya itu memang nggak nyebar gitu, cuma di permukaan situ, di sekitar yang kejatuhan itu, nggak nyebar gitu kan. Boleh nggak wudhu di sebelah-sebelahnya atau wudhu di dekat yang ada darahnya? Dilihat, kalau berubahnya sedikit, tapi sisanya yang tidak berubah 2 kula lebih malah nggak berubah. Nah, berarti hukumnya gimana? Hukumnya yang najis ya cuma situ saja, yang sebelah situ boleh digunakan. Atau berubah dengan sendirinya, asalnya itu ada warna darahnya, kena darah, tahu-tahu mungkin kena panas atau kena hujan atau gimana, hilang. Ya berarti kalau perubahannya sudah hilang, berarti sudah hilang najisnya, gitu. Itu kalau dari segi warnanya ya. Kalau sudah hilang perubahannya, hilang dengan sendirinya, berarti sudah hilang najisnya. Nah, itu pembahasan tentang air banyak dan air sedikit. Ya, paham ya? Wallahu a'lam bishawab.